Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi dalam program Ekonomi Corner. Kali ini masih dengan Eksekutif General Manager Bandara Raden Intan II, Bapak Muhammad Syahril. Kita mengusung tema penghapusan tes PCR dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi Lampung ya, Pak. Ya, ini penghapusan tes ini diprediksi juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat, baik secara tidak langsung maupun secara langsung ya, dari kunjungan wisatawan. Nah, menurut Pak Syahril sendiri bagaimana? Kalau secara wisatawan dalam negeri ya, kemungkinan besar optimis lah kita akan ada penambahan jumlah wisatawan yang akan datang ke Lampung ya, maupun dari Jakarta ataupun dari daerah lain. Ini pun kami dari pihak bandara lagi koordinasi dengan airlines untuk membuka rute-rute lain selain Jakarta. Kalau untuk sekarang kan kita masih dominan di rute Jakarta dan salah satunya cuma beda Batam ya. Lampung Jakarta ya? Lampung Jakarta sama Lampung Batam. Nah ini juga minta buka destinasi yang lain lah, mungkin ke arah Jawa atau ke Sumatera yang lain, sehingga membuka kesempatan orang untuk datang ke Lampung dan juga jadi perekonomian Lampung juga jadi meningkat dan pariwisatanya lebih maju gitu. Lebih maju lagi ya. Nah kalau untuk sekarang traffic penerbangan tadi ada berapa di dalam satu hari? Kalau sekarang kita masih di rata-rata di 12 penerbangan itu, 12, ya? 6 berangkat, 6 datang. Mestinya kalau di normal kita dari pengajuan slotnya airline itu ada sekitar 48 penerbangan perharinya. Masih jauh jadi kita. Dan mudah-mudahan ini harapan kami di menjelang nanti Idul Fitri, harapannya itu menambah lebih dari sekarang itu. Minimal tercapai di 50% di waktu normal gitu. Sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Ya. Nah, dengan adanya syarat dari pemerintah tentunya ya, penghapusan tes antigen dan PCR ini di bandara, kira-kira berapa target yang ditargetkan dari Bandara Raden Intan sejak tanggal 10 kemarin ya? Ya, kalau kami sebelum diberlakukannya kelonggaran ini sebenarnya sudah dikasih target juga oleh perusahaan. Tahun ini kita harus menambah sekitar 568.000 penumpang. Secara corporate itu kita sekitar 41 juta targetnya. Nah dengan adanya kelonggaran ini lebih optimis lagi kan ini, dengan mudah-mudahan bisa melampaui yang ditargetkan oleh perusahaan gitu. Tetap optimis ya, raihan penumpangnya itu. Penumpang yang ada ya. Kemudian kita sudah sangat antusias ya bahwa menyambut adanya kelonggaran. Tapi juga tetap ingat bahwa COVID belum berakhir. COVID masih ada. Nah, bagaimana Pak dari PT Angkasa Pura II ini untuk mencegah peredaran COVID-19 di tengah adanya pelonggaran ini? Apa yang kira-kira dilakukan oleh pihak PT Angkasa Pura? Kalau kami dari awal memang secara corporate memang concern kami memang untuk menjaga agar tidak adanya klaster bandara ya. Kalau kita nyebut dulu tidak ada klaster bandara, sehingga kita bisa menjaga itu mulai dari physical distancing-nya tetap kita jaga. Mungkin kalau kita lihat di transportasi udara lah yang paling ketat untuk ini, karena kami memang concern dari awal seperti itu. Dan alhamdulillah ada 7 bandara kami yang kemarin survei ISQ. Jadi ada survei internasional lah yang kami ikuti. Alhamdulillah mendapat dari 7 bandara itu mendapat penghargaan terkait penanganan atau pelayanan untuk protokol kesehatan lah, untuk penanganan COVID-19. Itu di Lampung kebetulan belum didaftarkan. Jadi dari 7 bandara itu ada Soekarno-Hatta, Kuala Namu, ada Pekanbaru tuh, ada juga dari Pontianak, Palembang, dan kemudian ada juga yang dari Pangkal Pinang gitu. Jadi sekitar 7 bandara yang alhamdulillah mendapat kepercayaan dari masyarakat hasil dari survei masyarakat pengguna jasa penerbangan. Kita alhamdulillah mendapatkan 7
bandara tersebut mendapatkan reward di situ. Ya, mudah-mudahan nanti Bandara Raden Intan segera juga ya didaftarkan dan mendapatkan penghargaan serupa tentunya. Amin ya. Nah, syarat ini juga ternyata tidak berlaku menyeluruh ya Pak ya. Ternyata juga ada ketentuan-ketentuan lain terkait dengan PCR dan antigen. Nah, seperti apa bisa dijelaskan Pak? Di surat edaran Satgas ini memang ada 3 poin penting lah ya, yang mungkin masyarakat perlu tahu nih. Kalau untuk yang masyarakat pelaku perjalanan dalam negeri yang akan terbang bila sudah melakukan 2 kali vaksin ataupun sudah sampai dengan vaksin booster, itu tidak perlu lagi menyertakan dokumen kesehatan antigen ataupun PCR. Namun kalau untuk PPDN yang masih hanya vaksin 1, mereka tetap harus menyertakan dokumen kesehatan antigen atau PCR. Dan juga ada poin di anak-anak, untuk anak-anak di bawah 6 tahun itu tidak perlu dokumen kesehatan, namun perlu pengawalan ketat dari keluarga atau orang tuanya gitu. Jadi kalau melihat dari surat edaran ini, ya alhamdulillah sangat-sangat diberikan kelonggaran lah untuk masyarakat untuk mulai bepergian, dan tapi tetap dengan syarat-syarat protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Iya, baik. Berarti memang pelonggaran tapi dengan pengawasan ketat ya, karena ternyata vaksinasi menjadi kunci dari pelonggaran syarat penerbangan ini. Baik Pak Sheryl, pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita masih tetap di Ekonomi Corner untuk jeda berikut ini.